Apa kabar semuanya? Teman-teman di sana, apakah semuanya sehat? Oke, Mbak Alfa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nur Tahniah ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Abdul Bahar ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mbak Mama Hansa ya, Mbak Caci, Mbak Zatri, dan Mbak-mbak lainnya. Masya Allah. Kita doa dulu ya teman-teman. Bismillah, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Budi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua di sana? Sehat selalu ya teman-teman, kita doa dulu yuk. Bismillah, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Ham ya, Mbak Hartini. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Siap Mbak Caci. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh tanyakan aja ya guys. Sambil kita jawab pertanyaan teman-teman semuanya ya. Oke. Aku sehat, semoga teman-teman sehat juga di sana ya. Oke ya guys, kita doa sudah. Sekarang aku mulai jawab pertanyaan teman-teman ya. Siap Mbak Yuni, wah ada yang baper nggak disapa. Siap Mama Hansa ya. Oke ya guys, kita mulai ya teman-teman ya. Kita mulai bismillah. Wait, bentar ya. Oke. Oke ya, bismillah ya. Oke. Ustazah, kalau lagi galau saya baca apa? Kalau lagi sedih bacanya hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, cukuplah Allah sebagai pelindung, cukuplah Allah sebagai penolong ya. Cukuplah Allah sebagai pelindung, cukuplah Allah sebagai penolong ya. Itu yang dibaca. Ustazah, kalau lupa baca bismillah, ucapnya bismillah awaluhu wa akhiruhu. Bismillah awaluhu wa akhiruhu. Bismillah di awal dan akhir. Atau bismillah fi awalihi wa akhirihi. Contoh, misalnya nih teman-teman dalam kondisi pengen baca bismillah tapi udah telanjur makan. Jadi makannya lupa baca bismillah. Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Ustazah, oke ya. Kalau kita puasa kodo di hari Jumat boleh tapi gabung dengan Kamis atau Sabtu ya. Oke, siap Mbak Caci ya. Oke, aman ya guys. Ustazah, oke siap Mbak Dewi Tia, Mbak Vina ya. Ya, bismillah kalau pakai fi awalihi wa akhirihi ya. Oke, Ustazah, doa menutup mata jenazah. Jadi kalau teman-teman doa menutup mata jenazah, teman-teman kan baring, ya mulai dari ujung kepala sampai dagu baca Bismillah fi awalihi wa akhirih. Bismillah fi awalihi wa akhirih. Puasa yang mulbid kapan? Puasa yang mulbid masih lama. Ya nanti akan aku jelaskan jika masuk waktunya ya. Oke, ada istri yang terluka akibat perkataan suaminya. Sekarang istri cuma bisa diam. Usahakan memaafkan. Biasa itu saling terluka dalam hubungan suami istri. Ustazah, kalau sholat taubat gimana caranya? Caranya kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya lakukan kayak sholat subuh nanti setelah salam kanan, salam kiri. Banyak-banyak memohon ampun kepada Allah atas segala kita punya salah ya. Oke, Ustazah, kalau suami silaturahmi ke keluarga dan teman untuk tanya kerjaan, apakah itu ikhtiar atau berharap kepada manusia? Ya, kalau seandainya pengen tahu link, pengen cari kerja, ya itu bukan berharap pada manusia, itu usahalah ya. Oke, enggak apa-apa Mbak Mama He, itu karena dia madu asli ya. Oke ya guys, Ustazah, oke kalau oke gitu ya. Yang repot tuh dia nggak mau cari kerja, oke. Ustazah tapi ustazah berat memaafkan, wajar karena manusia itu punya hati. Tapi kalau sekedar kata-kata menurutku itu kesalahan ringan sih. Oke ya, oke siap ya. Semoga usahanya lancar ya, Mama Twins ya. Ustazah, oke. Eh, oke Ustazah, oke sebentar ya.
Sambil oke, Ustazah, warnanya agak gelap. Masa iya warnaku agak gelap ya? Ustazah, doa yang tadi Ustazah doa apa? Aku nggak paham. Ustazah, doa sujud terakhir ketika mau habis sholat. Ya, jadi doa sujud terakhir ketika mau habis sholat. Yang penting doa pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Arab usahakan. Ya, doa yang paling masyhur adalah Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ya, atau doa-doa yang lain seperti Allahumma rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Ya, atau doa-doa yang lain lah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Boleh juga. Atau Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh juga ya. Ustazah, apakah ada bacaan lain selain sujud, selain subhana rabbiyal a'la wa bihamdi? Ada, tapi nggak usah difikirkan ya. Fokus ke subhana rabbiyal a'la aja daripada pusing ya. Ustazah, oke, niat sholat sunnah memang bisa digabung, nggak bisa. Ya, usahakan dalam ibadah sholat satu niat satu amal saja ya. Satu niat satu amal saja. Ustazah, doa sedekah subuh. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Alhamdulillah Ustazah, baju bekasku udah aku buang. Yeay, Masya Allah ya. Jadi jangan ada di rumah kita lagi ya. Oke, siap Mbak Rina Febrika ya. Coba rasain gimana kalau di rumah nggak ada baju yang bekas. Ya, aku rasa nggak ada masalah ya. Karena kita nggak juga butuh baju itu, nggak juga kita lihat-lihat lagi. Ustazah, oke, doa minta rezeki yang berlimpah ruah. Jangan lupa baca Al-Waqiah setiap habis subuh. Jangan lupa sholat duha. Jangan lupa sedekah subuh, sholawat, dan kemudian syukuri apa yang kita dapat. Ya, semakin kita bersyukur, semakin Allah akan tambahkan nikmat. Contoh, teman-teman ngasih seseorang uang. Terus dia nggak bersyukur, dia cemberut aja atau dia merasa uang itu kurang atau misalnya dia bilang biasa aja. Maka teman-teman akan bilang orang ini nggak tahu terima kasih, besok aku nggak mau kasih dia lagi gitu kan. Tapi kalau seandainya teman-teman ngasih terus dia bilang, aduh makasih banyak ya Bu, panjang usia ya, lapang lapang rezeki, maka dia senang, dia happy, pasti kita pengen tambah. Sama dengan Allah, la in syakartum la azidannakum ya. Kalau kalian bersyukur kami tambahkan nikmat. La in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian tidak bersyukur azabku sangat pedih. Salat tahajud 11 rakaat itu 8 rakaat tahajud, kemudian 3 rakaat witir. Boleh ya. Bagaimana hukum suami muslim nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah ngaji. Coba dilihat apakah dia mengakui sholat itu wajib cuman dia males aja. Kalau dia mengakui sholat itu wajib cuma dia males aja, maka dia masuk ke tahap golongan orang fasik. Ya, ingatkan aja terus sambil doakan. Tapi kalau dia memungkiri kewajiban sholat, dia memungkiri kewajiban puasa, artinya bilang buat apa sholat, buat apa puasa, nggak penting itu, maka berarti dia kafir, maka boleh diceraikan kalau dia tidak mengakui ajaran agama Islam. Sedekah subuh gimana caranya? Dikumpulkan aja uangnya di waktu subuh ya. Kumpulkan aja, mungkin pengen kumpulkan uangnya dalam celengan, kumpulkan. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 gitu kan. Setelah terkumpul baru teman-teman serahkan kepada yang berhak menerimanya ya. Oke Ustazah, cara sholat duha 4 rakaat. Boleh 2 saja biar lebih gampang ya. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya 2 aja ya.
Ustazah, oke ya, oke aman Mbak Feve, nggak boleh. Ustazah, apa boleh qada sholat setiap waktu sebab kita tak tahu berapa jumlah yang tertinggal. Kalau nggak tahu nggak bisa ya, kalau nggak tahu nggak bisa ya. Oke gitu ya guys. Ustazah, sholat sunnah langsung 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Ya betul, sholat sunnah langsung 4 rakaat dia tidak pakai tahiyat awal ya. Sholat sunnah dan sholat-sholat misalnya nih, sholat taubat, sholat hajat, sholat qobliyah zuhur, kalau dilakukan 4 rakaat dia tidak pakai tahiyat awal. Oke. Oke, aku ulang ya. Ustazah, oke ya, sebentar pelan-pelan ya. Oke, Ustazah, apa yang harus dilakukan? Sama pasangan jika hubungan tidak direstui oleh orang tuanya. Jika tidak direstuinya itu karena sesuatu yang masuk akal ya udah nggak usah bersatu. Tapi kalau sekedar nggak direstui karena apa ya boleh mungkin dinegosiasi. Minta dia perjuangkan kita kepada orang tuanya. Oke, Ustazah sedekah subuh masuk ke celengan sebulan sekali. Lalu setelah itu dibongkar dikasih ke orang yang membutuhkan. Memang seperti itu dia ya. Memang seperti itu dia ya. Ustazah, bolehkah bayar hutang puasa di bulan ini? Boleh. Jadi perhatikan, ini adalah bulan Zulqaidah. Tanggal keempat Zulqaidah. Bulan ini adalah bulan di mana bulan haram. Jadi dalam satu tahun ada 4 bulan haram ya. Di antaranya adalah Muharram, Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah. Zulqaidah adalah bulan ke-11, Zulhijjah adalah bulan ke-12. Oke. Nah, Zulqaidah ini artinya adalah tempat duduk. Maka Zulqaidah di bulan Zulqaidah pada masa Nabi orang-orang itu nggak kemana-mana, banyak duduk di rumah. Ngapain? Yaitu dia itu tidak dianjurkan berperang. Jadi di bulan haram itu bulan yang diharamkan berperang. Dalam hadis yang sahih, siapa yang berselisih paham dengan manusia di bulan ini akan Allah naikkan dosanya. Sementara siapa yang banyak beribadah di bulan ini akan Allah lipat gandakan pahalanya. Dan ingat bulan Zulqaidah ini adalah bulan tidak dianjurkan bikin gaduh dan berseteru dengan manusia. Dosanya lebih besar. Dan Rasulullah SAW dalam hidupnya 1 kali haji 4 kali umroh. Dan umroh Rasulullah keempat-empatnya itu di bulan Zulqaidah. Ustazah, bolehkah membaca doa-doa setiap gerakan wudhu? Boleh. Ustazah, sholat taubat apa aja? Doa dalam sujud terakhir. Tidak hanya di sujud terakhir, boleh doa setelah sholat aja. Perbanyak istighfar ya dan mohon ampun kepada Allah. Oke, Ustazah, rawatib qobliyah haruskah sesudah azan atau boleh kapan aja sebelum sholat fardu? Jadi sholat rawatib qobliyah itu bisa dikerjakan yang penting udah masuk waktu sholat. Yang penting udah azan itu udah bisa. Contoh, misalnya azan zuhur 12.30. Teman-teman baru sholat jam 1 siang. Itu boleh aja qobliyah zuhur dulu, zuhur atau ba'diyah zuhur selagi masih ada waktu sholatnya masih bisa. Misalnya azan subuh jam 4.30. Teman-teman baru bangun jam 5 atau 5:15. Itu bisa aja teman-teman qobliyah dulu baru sholat fardu. Boleh, nggak masalah. Oke. Nah, Ustazah, kalau telat sholat subuh jam 6, apa langsung sholat aja seperti biasa? Ya, Ustazah mengusap muka, oke. Ustazah, bayar hutang puasa baiknya dimulai dari apa? Hari apa? Bebas. Besok boleh ya. Ustazah, benarkah dosanya suami istri tidak bertanggung jawab? Tergantung. Kalau istrinya tidak mengingatkan maka istrinya berdosa. Kalau istrinya sudah mengingatkan cuman suaminya yang nggak mau maka istrinya nggak berdosa lagi. Oke. Gitu ya guys. Teman-teman tunggu sebentar, tunggu 27 tahun ya. Aku minum dulu ya guys. Nah, tunggu 27 tahun ya. Oke. Nah, wait.
Wah, yuk kita lanjut ya guys. Kita lanjut ya. Kok rasa air ya? Ustazah, kalau ziarah ke makam, tapi aku nggak tahu. Ustazah, tiap sholat taubat lanjut tahajud, lanjut witir, baru doa apa boleh? Boleh. Ya lakukan aja dulu semua jenis sholatnya, baru zikir dan doanya belakangan. It's okay, no problem ya bestoy. Ya gitu ya guys. Ustazah, kayak gitu ya. Ustazah, oke. Ustazah, apakah boleh puasa Yaumul Bid tanggal 15 diganti tanggal 12? Hafdolnya 13, 14, 15 hanya boleh diganti saat haid dan sakit. Benarkah dosa istri ditanggung suami? Oh jelas, karena suami adalah walinya. Ustazah, bulan ini berarti puasa sunnah hanya Senin dan Kamis dan Yaumul Bid. Betul. Nanti bulan depan ada puasa Arafah. Kalau suami meninggalkan sholat wajib, apa istri berdosa? Bisa jadi berdosa kalau istri mendiamkan kecuali istri mengajak ya. Ustazah, kalau masih punya utang puasa Ramadan, apa boleh puasa sunnah lainnya? Boleh. Ganti puasa sampai masih bisa sampai Ramadan tahun depan. Jadi di bulan Syaban, Rajab masih bisa. Tapi ada baiknya segera diganti. Ustazah, kurban atas nama anak angkat, apa boleh binnya bin bapak angkat? Nggak boleh. Binnya mesti bin Abdullah saja. Binnya mesti bin Abdullah saja. Oke guys ya. Oke. Ustazah, apa ya. Ustazah, oke. Gimana menghadapi suami sambung yang toksik? Suka fitnah. Kok bisa dia suka fitnah padahal dia mau nikah sama Mbak ya? Oke. Mbak, kalau rumah tangga itu sudah ada dosa aja semuanya Mbak. Dengerin aku yang lain. Aku bukan mengajak teman-teman berpisah, tapi teman-teman harus ngerti standar kapan pisah, kapan bertahan. Jika rumah tangga itu sudah tidak mampu lagi mendatangkan kepada kebaikan, dia memfitnah, kita marah, dia mencaci, kita marah, dia main dukun, kita kesal, dia berdusta, kita kembali lagi berdusta, dia memarahi, kita memendam, bahkan kita sakit hati. Dan karena semua luka yang ada, kita tidak mampu lagi melayaninya sebagai seorang istri yang baik. Daripada teman-teman berdosa, maka teman-teman boleh mengakhirinya. Apalagi kalau dia sudah memfitnah, menuduh wanita baik-baik berzina, itu dosanya besar, ya kan? Tapi ketika rumah tangga itu masih bisa dijadikan ajang ibadah, ya teman-teman sabar, lalu kemudian jadikan itu sebagai ibadah. Teman-teman tenang, jadikan itu sebagai ajang untuk merubah suaminya, tetap melakukan kewajiban, itu bagus ya. Oke. Apa boleh anak akikah umur 18 tahun? Boleh, nggak jadi masalah. Akikah pada umur 7, 12, 7, 14 dan 21 hari sunnah muakkad. Setelah itu sunnah ghairu muakkad ya. Ustazah, oke, lagi mabok ucap talak tidak sah. Ya talak dalam keadaan hilang akal mabok, talak dalam keadaan dipaksa nih sama selingkuhan. Ya coba ngomong talak dengan suamimu, nggak bisa. Atau dipaksa dengan mertua, dia tidak jatuh talak ya. Sholat witir habis isya boleh, nggak jadi masalah ya. Sholat qobliyah isya, ba'diyah isya, lalu witir ya. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Kalau sholat isya jam 9, bolehkah sholat sunat ba'diyah isya? Boleh. Qobliyah isya dulu, isya lalu ba'diyah isya, lalu witir, bagus ya. Ustazah, kalau puasa wajib tak cukup boleh ke puasa sunnah? Oh, apa ini maksudnya? Berarti ini orang Malaysia nih. Kalau belum selesai, belum kelar, belum cukup puasa nggak wajib, boleh melakukan puasa sunnah. Karena sejatinya puasa wajib itu bisa diganti tahun depan. Oke? Sampai Ramadan ya. Oke, Ustazah, oke. Maghrib digabung sama Isya apa niatnya? Mau ngapain Bapak gabung-gabung? Apakah Bapak dalam perjalanan? Orang yang boleh menggabung-gabung itu kalau dalam perjalanan ya. Oke ya guys ya.
Ustazah sama-sama ya. 3 kali ucapkan cerai di depan anak-anak tapi lewat telepon apakah termasuk talak? Ya jelas lah talak ya. Itulah ya dia ngomong cerai ya itu jelas lah talak. Ngomong cerai itu nggak ngajak makan malam itu ngajak talak ya. Ustazah sholat subuh kesiangan langsung sholat subuh aja. Lanjut duha boleh ya. Oke, kalau istri sendiri tidak dinafkahi berarti udah jatuh talak. Tidak dinafkahi tidak secara otomatis jatuh talak. Teman-teman gak dinafkahi 10 tahun apakah jatuh talak? Belum tentu. Talak itu hanya terjadi karena beberapa hal. Yang pertama suaminya yang ngomong talak. Oke. Yang kedua istrinya yang menggugat. Oke. Yang ketiga salah satunya murtad, salah satunya meninggal dunia. Jadi itu saja sebab terjadinya talak. Ada orang yang dipenjara 5 tahun. Dia tidak bisa menafkahi anak istrinya. Apakah jatuh talak? Belum tentu. Kalau dia ngomong talak, jatuh talak. Atau kalau kita yang menggugat bisa jatuh talak. Atau salah satunya meninggal. Atau salah satunya murtad. Nah, itu baru jatuh talak ya. Tapi kalau sekedar dia tidak menafkahi itu belum jatuh talak ya. Niat qobliyah subuh dengan niat sholat fajar sama aja. Fajar dan qobliyah subuh itu sama aja. Rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nama lainnya adalah sholat qobliyah subuh. Ustazah, oke gitu ya. Oke, Ustazah kalau mau puasa Daud apa harus punya guru? Tentu tidak ya. Puasa aja lah, guru gimana? Ya, yang penting udah benar secara syariat ya. Ustazah, oke ya guys ya. Pamanku sudah talak ketiga istrinya tapi balikan lagi. Aku benci sama dia. Apa itu maksudnya Mbak Saibah? Ustazah, maghribnya digabung dengan Isya. Apa niatnya? Di waktu kapan? Kalau di waktu maghrib sengaja aku jama kosor takdim maghrib Isya lillahi ta'ala. Mbak bingung? Coba lihat di video aku di pojok kiri atas. Itu ada semacam doa jamak kosor dalam sholat. Coba lihat di pojok kiri atas ya. Atau bisa pergi ke channel YouTube aku. Di sana banyak banget tentang jamak kosor dalam sholat. Cari aja di YouTube jamak kosor Ustazah Nela Luki. Nanti muncul video aku. Ustazah, oke. Bolehkah tahajudnya di sepertiga malam hanya tahajud dan witir? Itu udah bagus. Tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat, itu udah bagus ya. Ustazah, oke. Niat pengen umroh tapi rasanya masih belum baik iman dan ibadah. Ya, justru karena ndak baik itulah pergi ke sana. Hambisyom ya. Justru karena teman-teman banyak dosa. Justru karena teman-teman jauh dari Allah. Justru karena teman-teman penuh maksiat. Justru karena teman-teman sudah banyak dosa. Makanya pergi ke sana. Biar Allah ampunkan dosanya. Dan kemudian biar Allah putihkan segala kesalahannya. Gitu guys. Aku nanti aja lah umrohnya tunggu aku baik dulu. Pas udah baik umrohnya udah gak ada. Oke gitu ya guys ya. Oke, Ustazah, cara menghilangkan malas dalam bentuk ibadah nggak bisa. Karena tabiat iman itu al-iman yazid wa yangkus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Ya, maka kalau dia naik kerjakan ibadah itu, kalau dia turun paksakan ibadah itu. Jadi untuk supaya imannya naik terus itu nggak bisa. Ya, nah karena tabiat iman itu memang turun. Nah, cuman bagaimana caranya dia saat turun? Nah, itu yang ada masalah. Ada yang saat imannya turun dia memaksakan, ada yang imannya turun dia ikuti. Orang yang beriman seperti ustadz-ustadz atau ulama-ulama itu mereka malas juga. Cuman bedanya walaupun malas tetap mereka kerjakan. Ya, seperti itu ya. Ustazah, bolehkah umroh tapi orang tua belum umroh sama sekali? Ya nggak ada hubungannya. La yaziratun wizra ukhra. Kita ada rezeki, kita yang pergi. Suatu ketika nanti bisa bawa orang tua ke sana. Sholat witir hanya 1 rakaat aja boleh nggak? Boleh banget. Witir 1 rakaat aja cukup ya.
Ustazah, oke, sebentar ya. Orang tua diutamakan akikah atau ha, oh, aku nggak paham. Ustazah, saya juga takut karena banyak dosa karena mau umroh. Nah iya, justru merasa banyak dosa itu makanya umroh ya guys. Justru merasa banyak dosa itu makanya umroh. Karena umroh itu menghapuskan dosa dan memperbanyak rezeki. Ustazah, bolehkah bin dalam kurban bin bang Pak angkat bin Abdullah saja? Ustazah, LDRan puasa sunnah, suami tidak ridho, gimana? Ikuti suami. Tapi kalau tidak ridho terus berarti suaminya bermaksiat. Karena salah satu cara bermaksiat adalah menghindari orang lain untuk berbuat baik. Hakikat sendiri ada tapi dalilnya lemah ya. Kalau sholat duha 4 rakaat baca semua surat ya. Jadi gini, sholat duha kalau langsung 4 rakaat, sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat, sholat taubat di siang hari langsung 4 rakaat. Pokoknya sholat-sholat itu kalau langsung 4 rakaat dia tidak pakai tahiyat awal. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Rakaat 1 oke. Nah, rakaat 1 2 3 4 semuanya ayat pendek ya. Ustazah, kayak gitu ya. Bolehkah kita kurban atas nama almarhum orang tua yang meninggal? Boleh, tidak ada masalah. Ustazah berdoa selonjoran karena lutut sakit. Madu osteo kalau sakit lutut. Oke, nah jadi boleh doa zikir selonjoran, nggak masalah. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Nanti kalau teman-teman sakit lutut, kemudian kebas-kebas kayak saraf kejepit, kayak pengaburan di lutut, ya atau ada pembengkakan di lutut ya, wasir, ambeien itu boleh ke madu osteo. Nanti jam 11.20 aku spill. Itu madu bagus, madu tulang. Tapi kalau madu yang untuk sakit daleman ya seperti diabetes, kayak hipertensi, kayak asam urat, asam lambung ya, itu perginya ke madu akasia ya. Nah kalau mau beli 2 itu jauh lebih murah nanti. 1 kilonya cuma 99.000 aja ya. Oke, sama aja syariah itu di atasnya tetap Bank Indonesia. Ya, jadi kalau kita boleh-bolehkan nanti kita pakai ilmu cocokologi guys ya. Oke, gitu ya. Kalau Mbak Sugabet ya, hampir 2 tahun saya tidak melayani suami karena saya sudah menopause. Apakah saya berdosa? Kalau suaminya ridho ya tidak masalah. Kalau suaminya nggak ridho baru masalah ya. Emangnya menopause nggak bisa melayani? Ustazah, oke gitu ya. Kalau nggak ada dana buat akikah, nggak usah akikah mbak. Akikah itu nggak wajib mbak. Ya, Ustazah, oke ya. Oke, saya pengen umroh nabung dulu. Ya iyalah, pengen umroh nabung dulu ya. Saya pengen umroh nabung dulu. Ya memang iya sih. Ustazah, oke, cara mandi dari haid ya. Pertama cebo, yang kedua berudu, yang ketiga pasang niat. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ya ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah ya. Oke, Ustazah, oke, saya sudah beli madunya mantap, Masya Allah ya. Oke, nah kalau istri saya mu'alaf, tapi suami belum mu'alaf. Apakah kalau istri mu'alaf tapi suami belum mu'alaf itu udah otomatis cerai, nikah beda agama ya? Oke.
Oke, Ustazah, bolehkah kurban untuk anak yang sudah meninggal? Boleh ya, Helmi ya. Oke, Mbak Yuni, Mbak Rita, Mbak Uti ya. Oke, Mbak Teh Eni dan Mbak-mbak lainnya. Gimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat di sana? Siap Mbak Sali, Mbak Ningsi ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya. Siap Mbak Dasini ya, Mbak Ningsi, Mbak Hasna ya. Oke, siap Mbak Teh Neni. Nah, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya sambil aku jawab pertanyaan teman-teman semua ya. Oke, siap. Yang mau nanya boleh tanya aja. Mumpung lagi sepi nih, mumpung lagi nggak ada orangnya. Ada orangnya ya. Mumpung belum ada yang bertanya maksudnya ya. Ustazah, kalau baring tertidur 2 atau 3 detik membatalkan wudhu nggak? Aku boleh jawab? Oke, siap ya. Kita doa udah ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke guys, siap ya. Aku jawab ya. Kalau kita baring tertidur 2 atau 3 detik itu namanya tidak tidur lelap. Ya itu tidak batal. Yang membatalkan wudhu itu adalah tertidur lelap ya. Yang membatalkan sholat tertidur lelap. Kalau tidurnya nggak lelap itu nggak batal Mbak. Clear. Nah, jadi kalau batal wudhu misalnya nih antara maghrib dan isya ya teman-teman tertidur sebentar menjelang isya tapi nggak lelap itu nggak perlu wudhu lagi kok langsung aja sholat isya. Istri sudah hijrah tapi suami fokus ke dunia nggak apa-apa. Kita hijrah itu nggak bisa memaksa orang karena innallaha yahdi mayyasha. Allah itu yang memberikan hidayah bukan kita. Syukuri aja dengan kita udah ada hidayah ya sudah kita dapat petunjuk kita rajin ibadah. Nggak usah juga menghakimi orang lain kalau masih hubbud dunia, kalau masih cinta dunia. Nggak usah juga menghakimi karena hidayah belum sampai kepadanya. Jangan ketika kita hijrah kita pengen semua orang kayak kita. Ini yang salah. Ya makanya orang-orang yang baru pertama hijrah itu banyakkan menghakimi orang-orang yang belum hijrah. Tugas kita mengajak dan mendoakan. Mau dia mau atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Pernah nggak ngelihat orang baru ngaji sebentar terus udah nganggap semua orang salah. Baru ngaji sebentar terus udah nganggap semua orang itu kafir. Baru ngaji sebentar udah nganggap semua orang tuh nggak ngerti. Nah itu yang nggak boleh. Ya siapa yang masih menyalahkan orang lain dia belum belajar. Siapa yang sedang menyalahkan diri sendiri dia sedang proses belajar. Tapi siapa yang tidak menyalahkan siapapun dan semuanya terjadi atas izin Allah dia telah selesai belajar. Oke, suami masih hubbud dunia, cinta dunia, kita doakan ya tanpa harus menghakiminya ya. Tenang saja, iman kita juga belum stabil, belum tentu stabil banget kok ya, belum tentu baik-baik banget sampai kita meninggal. Entah sebelum meninggal kita juga buruk. Makanya tugas kita bukan menghakimi, bukan menyayangi lingkungan kita, tapi tugas kita mengajak dan mendoakannya ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Ustazah, gimana cara puasa Daud? Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sampai kapanpun. Kenapa tidak boleh memulai puasa Daud di hari Jumat? Karena hari Jumat itu hari lebaran mingguannya orang Islam. Kalau sholat witir 3 rakaat bolehkah 1 kali salam? Boleh. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Ya rakaat 1, 2 dan 3 semuanya baca ayat pendek. Oke. Ustazah berdoa saat sujud terakhir itu bagus. Jadi di sujud terakhir ketika mau habis sholat kita itu doa ya. Sujud terakhir ketika mau habis sholat kita itu doa ya. Misalnya nih lamakan sedikit sujudnya ya. Doa kepada Allah. Ya misalnya nih setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi doa. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Atau doa yang lain. Rabbi habli minas solihin. Karuniakan kepadaku anak yang soleh. Atau
doa yang lain, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami, dan seterusnya. Itu dibaca di sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Ustazah, apa bedanya mandi junub dengan mandi wajib? Mandi wajib itu punya anak, diantaranya mandi junub, mandi nifas, mandi haid, semuanya mandi wajib, sama aja ya. Ustazah, mengeluarkan zakat mal berapa Ustazah? Zakat apa dulu nih? Zakat penghasilan mal juga, zakat emas mal juga, zakat tabungan emas mal juga. Mau zakat yang mana nih ya? Oke, gitu ya. Doa sujud terakhir ulang lagi, aku ulang. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar ya. Oke, teman-teman yang sudah hafal coba dibantu temannya ya. Doa sujud terakhir, Allahumma rzuqni makhraja. Ini dibaca 11 kali bagus ya. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Nah, ini bagus ya. Ustazah, oke. Nah, gitu ya. Nah, oke, Ustazah, kalau kita sudah ngambil wudhu bersentuhan dengan suami, apakah batal? Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau pilih yang mana. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Oke. Ustazah, oke, terserah mau pilih yang mana. Samakah sholat taubat dengan sholat awabin? Sama aja ya. Taubat dengan awabin sama aja ya. Maaf, fungsinya sama tapi waktunya berbeda. Awabin itu sholat ghaflah, mengampunkan dosa kita dari pagi menjelang maghrib. Sementara sholat taubat itu sholat untuk yang lama-lama ya, dosa yang lama-lama. Tapi waktunya beda walaupun tujuannya sama ya. Awabin itu dari maghrib menjelang isya ya. Ustazah, doa sujud terakhir boleh, doa lain boleh banget ya. Doa sujud terakhir, doa lain boleh banget ya. Yang penting bahasa Arab boleh dilafazkan. Kalau bahasa Indonesia ucapkan dalam hati saja. Misal, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya kan? Nah, itu kan doa supaya anaknya soleh misalnya. Itu bisa banget ya. Ustazah, bolehkah? Oke, sehat ya. Oke, Ustazah, jadi bisa kalau sementara mandi junub dan haid niatnya mandi wajib aja. Ya, sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Udah itu aja ya. Oke ya guys. Ustazah, oke, waalaikumsalam. Jika kita kelewatan sholat maghrib ya, apakah bisa dilakukan setelah isya? Nggak boleh ya. Oke, maghrib jangan lewat lagi ya, biar Allah tidak melewatkan rezeki kita ya. Ustazah, waktu yang dilarang untuk sholat jam berapa? Waktu yang dilarang untuk sholat itu ada 3. Yang pertama, habis subuh menjelang syuruk, haram sholat. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan muncul. Yang kedua, jam 12 tepat saat matahari di atas kepala, itu haram sholat. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang ada di atas kepala. Yang ketiga, haram sholat habis maghrib, habis asar menjelang maghrib. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan pergi. 3 jadwal sholat ini jadwal ibadahnya orang Majusi. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum, dia bagian dari kaum itu. Itu sebab kita tidak boleh sholat di 3 waktu itu ya. Ya, habis subuh, habis asar, dan sebelum azan zuhur. Sholat syuruk dan duha beda ya, beda dong. Syuruk itu 1,5 jam dari duha, dari subuh. Duha itu 2,5 jam dari azan subuh. Syuruk itu matahari muncul belum panas, duha itu matahari muncul sudah terik. Fadilah
fadilah dari duha melapangkan rezeki. Fadilah dari syuruk, siapa yang sholat subuh 2 rakaat, lalu dia iktikaf sampai datang waktu syuruk, lalu kemudian dia sholat syuruk 2 rakaat, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Jadi syuruk dengan duha itu 2 hal yang berbeda. Oke, oke, 2 sholat yang berbeda. Oke, gitu ya guys. Ustazah sholat isya ketiduran baru bangun jam 4.30. Selagi belum azan subuh boleh, tapi jangan keseringan. Ustazah kalau ketiduran dan bangun di waktu itu gimana? Di waktu itu kapan ya? Oke gitu ya. Waqiah dan waqiah kubro apa itu? Ustazah, oke, cara tobat nasuha. Yang pertama berjanji tidak mengulangi lagi. Yang kedua menyesali yang terjadi. Yang ketiga mengisi hari dengan ibadah. Yang keempat kalau mengulangi lagi ganti dengan ibadah. Contoh, ada dalil ittaqullah haitsuma kunta wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, bahwa bertakwalah kepada Allah dimanapun berada dan ikutilah segala keburukan dengan kebaikan. Misalnya nih kita berjanji untuk tidak mengulangi dosa gosip. Sekali kita gosip ganti dengan kebaikan. Sekali kita gosip sedekah subuhnya harus 100.000. Sekali kita gosip sedekah subuhnya harus 200.000. Atau misalnya kita itu suka melawan orang tua. Sekali kita melawan tahajudnya jadi 8 rakaat dan seterusnya. Oke gitu ya. Waqiah dan waqiah kubro. Aku nggak ngerti yang Mbak Erni maksud ya. Ustazah coba pakai bahasa lain. Waqiah kok waqiah. Waqiah tuh aku rasa itu waqiah itu surat Al-Waqiah. Coba ya. Ustazah, batas sahur jam berapa? Batas sahur adalah azan subuh. Selagi belum azan subuh masih bisa bersahur. Isi amplop undangan bolehkah dikasih nama? Boleh saja, tergantung kitanya. Kalau tujuan kita cuma menyatakan bahwa kita partisipasi dan berhadir, enggak apa-apa. Tapi kalau tujuan kita itu adalah macam hanya sekedar ria, itu nggak boleh. Waqiah itu hari kiamat. Kiamat itu al-qiyamah ya. Al-waqiah itu hari kiamat tapi gandengan kalimatnya beda. Mbak mau nanya apa? Coba. Kiamat kecil dan kiamat besar maksudnya. Ustazah, kalau baca Al-Quran kita kentut apakah boleh lanjut? Kalau dia Qurannya ada terjemahan bahasa Indonesia boleh dilanjut. Kalau dia bahasa Arab total ya ambil wudhu lah dulu ya. Bolehkah sedekah subuh buat makan-makan? Boleh. Yang penting buat orang bukan buat kita. Bolehkah? Oke, gitu. Yang penting buat orang ya. Misalnya nih, kita makan-makan buat orang, bukan buat kita ya. Gitu ya, guys. Ustazah, bagaimana cara sujud syukur? Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke, sujud syukur itu adalah sujud ketika kita mendapatkan sebuah nikmat. Ini misalnya nih ya, hey, kamu naik jabatan loh, langsung sujud aja Mbak. Tep ya. Baca doa sujud syukur, zikir sujud syukur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Atau sujud syukurlah setiap habis sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung sujud aja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Jadi itu dia. Jadi sujud syukur itu kalau mau kita sepakati, sujudlah kita setiap habis sholat ya. Setiap habis sholat, salam kanan, salam kiri, sujudlah ya. Supaya kita dapat fadilah daripada sujud syukur. Insya Allah
La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Kalau kalian bersyukur, aku tambah nikmat. La in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur, azabku sangat pedih. Bisa jadi rezeki kita susah karena kita tidak bersyukur. Oke. Diblokir oleh bank, hutang belum kebayar, harus bayar walaupun menggantinya dengan sedekah. Bolehkah sholat tahajud tidak ditutup dengan witir? Boleh, nggak jadi masalah. Cuman sayang aja, karena tahajud itu hukumnya sunnah biasa. Sementara sholat witir itu hukumnya sunnah muakkad. Rasulullah pernah meninggalkan tahajud tapi tidak meninggalkan witir. Rasulullah pernah meninggalkan taraweh tapi tidak meninggalkan witir ya. Oke, gitu ya guys. Nah, oke. Nah, Mbak Elin sudah lewat sholat ya. Apakah zikir terbaik sebelum azan subuh? Bebas aja ya. Sebelum azan subuh, apalagi saat kita sahur, nah itu kita banyak untuk berdoa ya. Oke, Ustazah, witir 2 rakaat dan 1 rakaat nggak ada masalah. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat witir 3 rakaat, 1 rakaat karena Allah. Oke. Ustazah, oke, witir dilakukan habis isya boleh ya. Sholat isya, ba'diyah isya, lalu kemudian witir. Ya tengah malam mau tahajud boleh, yang penting jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali saja. Oke. Gitu ya guys. Sholat isya, ba'diyah isya, witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Sholat witir 1 rakaat baca surat pendeknya apa? Witir di rakaat ganjil itu usahakan baca Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Kalau 1 rakaat berarti kan ganjilnya di rakaat 1. Kalau 3 rakaat ganjilnya di rakaat ketiga. Nah di rakaat ganjil itu kalau bisa doakan Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas ya. Bolehkah ikut sholat berjemaah sendiri? Maksudnya gimana Mbak? Sholat berjemaah sendiri. Maksudnya gimana? Aku nggak paham. Udahlah berjemaah sendiri lagi. Aku tak paham maksud Mbak apa. Ustazah sujud syukur nggak usah pakai takbir nggak masalah ya. Oke. Oke Ustazah, sejak kenal Ustazah, aku risau kalau belum witir. Masya Allah ya. Ustazah kok orang tua kerja di bank tapi anak di pondok pinter-pinter. Gimana hukumnya? Nggak ada hukumnya apa-apa. Orang tua kerja di bank ya riba. Kalau anaknya pinter ya urusan anaknya dengan Allah ya. Oke maksudnya gimana sih pertanyaannya? Orang tua kerjanya di bank berarti riba, yang berdosa orang tuanya. Anaknya pinter-pinter ya karena anaknya belajar. Lah apakah anaknya pintar ini adalah sebagai sebuah nikmat? Belum tentu. Ya belum tentu. Kepintaran, kekayaan belum tentu sebuah nikmat. Kadang-kadang dia adalah ujian saja. Ustazah, oke, minta penjelasan tentang sholat fajar. Sholat fajar itu qobliyah subuh. Ada dalil rokatan il fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Jadi sholat qobliyah subuh itu adalah sholat fajar. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oke, gitu ya guys. Oke, Ustazah duha 4 rakaat bagaimana cara sujudnya? Cara sujudnya adalah menempelkan kening ke sejadah. Duha 4 rakaat kayak mana cara sujudnya? Sujudnya adalah tempelkan keningnya ke sejadah. Ustazah, baca Quran lewat HP itu gimana? Boleh, tapi jangan sering-sering. Ya, karena rosam bentuk Quran yang ada di handphone dengan bentuk Quran yang ada di Quran yang sebenarnya itu beda. Teman-teman akan sulit jika baca Quran terus di HP. Pas nanti teman-teman baca Quran di Quran yang sebenarnya itu agak sedikit sulit pastinya ya. Oke, gitu ya guys. Nah, Ustazah, apa benar pakaian bekas tidak boleh dijadikan kain lap? Yeay, kain lap lagi cuy. Pakaian bekas tidak boleh dijadikan kain lap. Itu atau keset ya, itu bagian daripada menyebabkan kefakiran. Gak cuman itu, juga tidak boleh bersisir menggunakan sisir yang patah, makan minum di gelas yang sudah sompel, atau menggunakan kuali
yang sudah rusak, atau menyanyi di kamar mandi, atau tidur habis subuh, habis asar dan sebelum isya. Habis subuh dan habis asar serta sebelum isya. Nah, itu adalah bagian dari penyebab kefakiran. An-naum ba'da subuh, ya tidur habis subuh, yadhabu barakatar rizq wal umr, akan mengangkat berkah rezeki dan berkah usia kita. Maka jangan tidur habis subuh, nanti berkah rezekinya diangkat ya. Oke, clear ya. Sholat subuh pak nggak pakai kunut nggak apa-apa. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Oke, kalau bocor boleh ditambal nggak Ustazah? Nggak masalah. Yang penting jangan yang udah rusak-rusak telinganya. Ustazah, kalau tahajud sama witir nggak istiqomah nggak apa-apa. Cuman sayang banget loh kalau nggak istiqomah ya. Ustazah, oke sama-sama ya. Bolehkah qobliyah subuh sebelum azan selesai? Jangan ya. Jawab azan dulu baru qobliyah baru sholat fardu ya. Ustazah dengerin surat Al-Waqiah di HP tapi mengikutinya boleh. Oke, nah jamak kosor batas waktunya adalah 7 hari. Niat puasa kodo dalam hati boleh, boleh banget ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar kita belajar bersama di akun ini. Ustazah, kalau kita lupa nazar, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau kita lupa nazar, kita kena kafarot atau denda. Yang pertama, puasa 3 hari berturut-turut dan hukumnya wajib. Sengaja aku puasa kafarot karena Allah. Tidak boleh dibatalkan sampai maghrib. Atau memberikan makanan 10 orang fakir miskin. 1 orang 7 on, sekali 10 orang berarti 7 kilogram beras kepada fakir miskin. Atau memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Satu pakaian harganya 200.000 misalnya. Kali 10 ya 2 juta. Kasih kepada fakir dan miskin ya. Oke, ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Ustazah, sholat fajar pukul berapa? Rokaatanil fajar khairum minad dunia wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Oke, nah jadi sholat fajar itu setelah azan subuh sebelum sholat subuh ya. Oke, siap Mbak Mai. Ustazah, oke ya. Oke, sebentar ya. Oke, kalau tidur pagi gini boleh nggak? Karena udah beres semua bekal suami dan anak sekolah. Boleh lah, kalau jam segini udah boleh. Yang nggak boleh itu habis subuh ya. Ustazah, oke ya, clear ya. Oke Mbak Mas M ya, udah ya. Ustazah baca Quran dengan makharijul yang salah dosa nggak? Ada dalil al-mahirum bil Quran ma'as safarotin kiromim barorah. Siapa yang mantap membaca Al-Quran maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladhi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran watatato dan terbata-bata dia membacanya wa huwa alaihi syakun lahu ajran, ya maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca. Jadi susahnya membaca Al-Quran itu dapat pahala. Nah jadi kalau nggak bisa baca Quran wajib belajar sampai bisa. Duha langsung 4 rakaat boleh. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Boleh saja. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3 dan 4 semuanya baca ayat pendek ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, suami dan anak kalau habis sholat subuh selalu tidur lagi, alasannya capek, ya terserah sih. Cuma nggak boleh, dia tidak berdosa tapi nggak boleh. Ada dalil an-naum ba'da subuh yadhabu barakat rizq wal umr. Ya, siapa yang tidur habis subuh akan mengangkat berkah rezeki dan usia kita. Siapa yang tidur habis subuh akan mengangkat berkah rezeki dan usia kita. Oke, gitu ya guys.
Ustazah, sholat fajar sama nggak dengan qobliyah subuh? Sama saja. Fajar dengan qobliyah subuh sama saja ya. Rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Jadi kalau bisa jangan lupa sholat fajar ya. Oke. Ustazah, kalau puasa Daud cuma hari Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu libur nggak boleh. Puasa Daud tidak bisa digitu-gitukan. Puasa Daud harus plong. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Gitu aja. Dia nggak boleh dikasih batas. Aku pengen puasa Daud sebulan aja misalnya. Atau aku pengen puasa Daud 2 bulan aja Aku pengen puasa Daud seminggu aja Atau aku puasa Daud Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Nggak bisa kayak gitu. Puasa Daud itu kembalikan kepada habitat aslinya. Yaitu sehari puasa, sehari tidak, jangan dikasih batasan. Tapi kalau pengen batal boleh, oke? Ustazah, kalau tidur habis subuh karena sangat ngantuk gimana? Sekali-sekali boleh. Ya tiap hari pun boleh ya, tapi menyebabkan kemiskinan ya, tapi tidak berdosa, cuman kita miskin dibuatnya. An-naum ba'da subuh yadhabu barakat rizq wal umr. Tidur habis subuh akan mengangkat berkah rezeki dan usia kita. Oke? Nah, oke ya guys, tidur habis subuh akan mengangkat berkah rezeki dan usia kita. Oke, pantas aku miskin. Ya, mungkin enggak sih. Pantas aku miskin. Oke, bisa jadi sih. Iya, pokoknya yang menyebabkan kemiskinan tuh guys, aku jawab ya, jangan-jangan pantas miskin nih, karena ada beberapa hal yang teman-teman lakukan. Misalnya selalu tidur habis subuh, ya. Kemudian yang kedua, yang selalu tidur habis asar, oke. Kemudian yang ketiga, yang selalu tidur sebelum isya. Oke, kemudian yang keempat yang selalu bersisir menggunakan sisir tapi sisirnya udah patah. Oke, kemudian siapa yang menjadikan pakaian bekasnya sebagai kain lap di rumah. Oke, siapa yang suka nyapu di malam hari. Oke, atau yang suka nyanyi di kamar mandi, atau misalnya yang suka pakai gelas dan piring yang sudah sompel, atau yang suka menggunakan kuali atau wajan yang sudah jelek. Nah, saya semua patut miskin. Canda, canda, canda ya. Makanya guys, wajan tuh diganti dengan yang baru. Jangan masih pakai yang lama. Masa usia wajan lebih tua daripada usia teman-teman semuanya? Ya gitu ya guys. Nah, stop ustazah, semua saya kena. Ya kayak gimana cuy? Ya jadi teman-teman gak ada lagi ya pakaian yang sudah tidak terpakai jual kasih orang atau buang. Buangnya gimana ustazah? Tutorial buang pakaian bekas. 1, ambil kresek. Yang kedua, ambil pakaian itu masukkan ke dalam kresek. Yang ketiga, pakai jilbab pergi keluar rumah dan buang. Mana ceritanya kawan? Cara buang pakaiannya nggak paham. Oke guys, nah ustazah, oke. Oke gitu ya guys, masa Mbak Kaila wajan nggak ada rezeki, untuk beli jilbab ada rezeki, belilah yang udah lama, yang udah peot-peot itu nggak usah dipakai lagi ya. Ustazah, kita bukan nggak mampu beli wajan, tapi wajan itu bukan prioritas kita. Beli wajan nggak bisa, beli jilbab kan bisa. Jadi ketika kita tidak bisa membeli sesuatu bukan karena kita nggak mampu, tapi karena itu bukan prioritas kita. Nanti wajan yang lama nggak usah dipakai lagi. Sama dengan kayak gini ya. Aku nggak mampu ustazah untuk misalnya gini. Kok dia nggak pernah ada ya buat saya? Bukan karena dia sibuk, tapi karena kita bukan prioritasnya. Oke. Nah, kok kita nggak pernah ada buat orang itu? Bukan karena dia sibuk, tapi kita itu bukan prioritasnya. Jadi kita beli apa itu prioritas kita ya. Oke ya guys. Ustazah, oke ya. Ya masih dilakukan baju bekas buat kailap ya. Ustazah, oke, bagusnya mengiringi sholat fardu baca sholat apa? Bebas aja ya. Tidur sebelum isya karena belum sholat isya. Ya kerahun naum qoblal isya. Allah itu tidak suka orang yang tidur sebelum isya. Kalau kain lap kompor juga nggak bisa ya. Belilah kain lap tuh. Berapa cuman harganya. Lama-lama aku jual juga kain lap di etalasiku. Ya ustazah.
Oke, gitu ya. Kalau baju dikasih orang terus dipakai lap sama orang ya, urusan orang itu. Ya ustazah, kalau sedekah subuh dikumpulkan untuk kurban, kalau kurban kita bukan sedekah namanya. Kalau kurban kita itu namanya adalah tabungan kurban. Kalau mau dia dianggap sedekah harus untuk tabungan orang. Oke, tapi yang penyok itu emang dipakai panci baru malah disimpan. Tuh. Yang penyok itu udah dibuang cuy, ya itu menyebabkan kefakiran guys. Nah pakai yang baru, teman-teman beli yang baru, teman-teman jadikan pajangan. Yang baru yang lama teman-teman pakai. Masa usia panci itu lebih panjang pula dibanding usia kawan-kawan? Nggak malu sama si panci itu? Hah? Ustazah? Oke gitu ya. Nah, Ustazah, baju bekas boleh dibakar, boleh. Ya, Ustazah, oke gitu ya. Eman Ustazah, eman malah menyebabkan kemiskinan. Yang eman itu malah jadi miskin jadinya kita, ya kan? Karena itu menyebabkan kefakiran ya. Oke ya. Oke. Oke, gitu ya. Clear? Gitu ya guys. Ustazah, oke. Bolehkah orang lain mengganggu zona nyamannya kita? Bolehkah orang lain mengganggu zona nyamannya kita? Dalam hal apa dulu? Kalau diganggu zona nyaman oleh rekan bisnis nggak apa-apa. Tapi kalau diganggu zona nyaman oleh teman nggak penting nggak usah. Contoh rekan bisnis mengganggu zona nyamannya kita. Kita lagi enak-enaknya kayak gini dia muncul ide baru. Aduh, ada lagi misalnya. Oke, kita harus berkembang, ya itu bagus. Tapi kalau teman-teman kita yang akhirnya mengganggu zona nyamannya kita, ya itu nggak kalau nggak penting nggak. Ya, jangan terlalu nyaman dengan apa yang dikerjakan sekarang. Cari rekan-rekan partner kerja yang selalu bertumbuh dan berkembang, yang selalu gelisah dengan kenyamanan. Itu baru mantap, bertumbuh bersama. Wajanku udah lama tapi masih bagus, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu wajan yang sudah bengkok, sompel, telinganya tanggal, hidungnya udah sumbing ya. Ustazah, oke. Ya, saya selalu nyapu malam karena darurat. Mana ada nyapu malam itu darurat? Darurat itu menyebabkan kematian, itu baru darurat ya. Kalau sekali-kali boleh dijadikan kebiasaan nggak boleh ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke Ustazah, apakah baju bekas atau, yang udah robek bisa ditanam? Bisa ya. Ustazah, oke, kain paca untuk lap kompor. Ha, usahakan jangan menjadikan pakaian rok dan celana bekas untuk kain lap. Titik. Teman-teman mau lakukan nggak apa-apa, tapi itu tidak berdosa, cuman menyebabkan kemiskinan. Kalau teman-teman tidak lakukan lebih bagus ya. Oke, Ustazah, oke gitu ya. Sama dengan tidak boleh apa namanya, tidur habis subuh dan habis asar ya. Ustazah, amalan apa di bulan Zulqaidah? Jadi bulan Zulqaidah ini adalah bulan, di mana salah satu bulan haram, bulan sekarang. Ya, Zulqaidah tuh bulan ini ya, itu adalah bulan haram. Dalam satu bulan, satu tahun ada 4 bulan haram. Ya, di antaranya adalah Muharram, kemudian Rajab, Zulqaidah bulan ini, dan Zulhijjah bulan depan. Zulqaidah itu artinya adalah bulan duduk ya, bulan di mana orang pada masa Arab itu duduk dan tidak berperang. Bulan ini segala konflik dengan manusia akan dilipat gandakan dosanya. Segala pahala akan dilipat gandakan juga pahalanya. Nah, di bulan ini tidak ada amalan khusus, tapi setiap amalan yang dilakukan di bulan ini pahalanya berlipat karena ini adalah bulan haram. Lakukan puasa Daud, Senin dan Kamis, Yaumul Bid di bulan ini. Tapi ada satu fakta menarik, bahwa Rasulullah itu selama hidupnya haji 1 kali dan umroh 4 kali. Dan umroh Rasulullah keempat-empatnya itu terjadi pada bulan Zulqaidah, yaitu bulan ini. Kalau handuk buat kain lap nggak apa-apa. Oke, ya. Ustazah, oke. Pakaian apa yang bisa jadikan kain lap? Nggak ada. Kain lap itu dipakai beli kain lap aja. Harganya cuma 20.000, 10.000. Ya guys. Nah, Ustazah kalau handuk atau spray dijadikan kain lap nggak apa-apa ya. Ustazah, oke ya guys. Oke, silakan Mbak Tin ya. Ya, Ustazah, gimana suami susah disuruh sholat? Innallaha yahdi may yasha. Allah lah yang memberikan hidayah ya.
Ya, bukan kita. Tugas kita cuma mengajak dan mendoakan. Nabi Nuh dan Nabi Lut saja nabi itu tidak bisa menolong anak istrinya masuk surga. Ya, itu nabi apalagi kita. Tugas kita cuma mengajak, dia mau atau tidak, dia urusan dia karena Allah, ya. Oke gitu ya. Ustazah sedekah subuh dibelikan makanan boleh nggak masalah. Yang baru belum tentu senyaman yang lama. Apanya? Kuali. Ya udah pakailah ya. Pakailah itu di bawah ada rotan ya setengah meter ya. Setiap aku jelaskan baju bekas nggak boleh dijadikan kain lap kayaknya para lansia ini protes-protes ya kan guys. Nah, para usia maghrib menjelang isya nih protes sekalipun dia, ya, kayak gitu salah sih guys. Aku juga di rumah kok, tapi di rumahku nggak ada tuh baju ku jadikan kain lap. Emakku juga kayaknya nggak deh. Apa bedanya emakku dengan orang-orang ini ya? Kayak gitu sih guys, ya. Tapi nggak ada sih rotannya, dilariin bom-bom kali. Udahlah aman aja, berarti pakai aja ya teman-teman ya. Pakai aja baju itu jadikan aja kain lap berhubung rotannya nggak ada. Oke ya guys, nah gitu ya teman-teman ya. Kalau ada rezeki boleh beli kain lap ya. Oke, baju bekas orang yang meninggal juga nggak boleh. Baju bekas orang meninggal, baju bekas teman, baju bekas mantan, baju bekas haters, ya baju bekas para pengkhianat, baju bekas tukang namimah, baju bekasnya tukang gosip, baju bekas dikasih tukang fitnah, nggak boleh. Gitu ya guys. Nah ya, tapi kalau mau juga nggak berdosa ya, cuma dia menyebabkan kemiskinan aja ya. Ustazah, oke ya guys, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita belajar bersama di akun ini ya, kita ngobrol santai. Semoga teman-teman sehat ya. Oke, saya sambil masak ketawa-ketawa. Iya itulah cemana lah ini ya. Ha, cemana lah ini ya. Dibilangin Ustazah ujung-ujungnya celana kalau celana dalam boleh nggak? Ujung-ujung nanti kalau bra boleh nggak? Ujung-ujungnya nanti kalau handuk boleh nggak? Kayaknya berminat kali menjadikan pakaian bekas sebagai kain lap. Minatnya tuh tinggi gitu loh guys. Ustazah, oke, oke. Nah, dapat uang warisan boleh nggak dipakai kurban? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah pakai baju bekas, baju bekas lagi, pakai baju bekas orang yang sudah meninggal, dipakai nggak apa-apa ya, dipakai nggak apa-apa ya. Oke ya. Ustazah, kalau baju bekas bagusnya diapakan? Baju bekas itu bagusnya dibuang, kalau nggak layak pakai, kasih orang kalau layak pakai, dan jual kalau sangat layak pakai. Boleh kok ya. Terus dibuang mubazir. Mubazir itu adalah membiarkan barang yang nggak kepakai dalam rumah. Itu baru mubazir. Harus ngerti apa itu mubazir. Ya, mubazir itu adalah membiarkan barang yang nggak kepakai di dalam rumah. Justru kalau dibuang itu menghindarkan kita dari kemubaziran ya. Oke, emangnya kalau dalam rumah biar nggak mubazir teman-teman pakai. Yang teman-teman pakai itu juga kan daster-daster yang udah ada tikungan, daster-daster yang udah ada penurunan, ya daster-daster yang udah bolong, yang udah tikungan ke kanan ke kiri, yang remnya udah blong. Yang dipakai itu aja pun ku tengok, ya kan? Nah, jangan banyak gaya kali guys. Tahu aku gimana kawan-kawan tuh. Ya, banyak baju yang nggak kepake dalam lemari tuh udah runtuh kali dia. Nanti bilang sama suaminya, "Bang, aku nggak ada baju." Dibuka lemarinya itu runtuh lemarinya, kasihan aku. Jadi teman-teman bukan gak ada baju, tapi yang teman-teman pakai yang itu-itu aja. Ya itu-itu aja dipakai ganti ngapa guys? Kok aku ngomel kayak mama ya pagi ini ya? Oke kita lanjut ya guys. Pakailah yang lain tuh ha. Yang dipakai daster itu-itu aja. Nanti bilang gak ada baju pas mau pergi arisan. Ustazah, kalau pakai pakaian tidak terpakai tapi digunting jadi lipat persegi, lalu dipakai buat apa lagi nih? Dilipat nih sama si kawan ini. Nah, lalu dipakai kain lap lagi, guys. Tetap nggak boleh, guys. Ya, tetap nggak boleh. Mau teman-teman guntingnya segi empat, mau lingkaran, mau transpesium, mau segi lima, mau kayak segitiga terbalik, segitiga kayak piramida. Tetap aja nggak bisa, cuy. Gimana ceritanya? Oke ya guys, nah gitu ya. Udah,
Dah. Nah, mau teman-teman lipat kayak setengah lingkaran, bola salju, suka hati, tetap nggak bisa ya. Kalau mau juga nggak apa-apa, tapi itu menyebabkan kefakiran, oke? Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Oke, ulang tahun nggak ada masalah. Yang penting jangan pakai lilin, karena lilin itu adalah hadorahnya orang non muslim ya. Hadorahnya orang non muslim. Oke, gitu ya guys. Nah, oke teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol-ngobrol aja guys, guys. Ngobrol-ngobrol aja guys ya. Ustazah apa pula panggil-panggil lagi? Mau jadikan kain lap lagi? Ustazah, oke ya, bersentuhan wudhu dengan suami gimana? Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal ya. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Iya Mbak Endang ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Jadi baju yang nggak dipakai diapain? Kalau layak pakai kasih orang. Sangat layak boleh jual, yang nggak kepakai boleh buang. Cara buang bajunya gimana? Cara buang bajunya itu ambil bajunya, ambil keset, ambil jilbab, buang ke tong sampah, balik lagi ke rumah, kunci pintu. Itu adalah tutorial membuang baju bekas, oke? Ustazah, oke, oke gitu ya, sehat selalu ya guys. Ustazah, oke. eh, Oke, Ustazah, apakah jodoh itu sudah ditentukan? Jodoh sudah ditentukan, tapi sikap jodoh kita itu yang memilih. Misalnya nih, Mbak Tini punya jodoh namanya Fulan. Fulan ini sudah ditentukan sebagai jodohnya Mbak Tini. Ternyata si Fulan ini orangnya tidak bagus, orangnya maksiat, orangnya tidak mau menafkahi, itu pilihan orang itu. Ya bukan atas kehendak Allah. Tetapi tetaplah si Tono ini, kok Tono ya? Kan Tini lawannya Tono ya. Tapi tetap si Tono ini dia yang memilih mau hidupnya iya kan? Ya Allah ini pagi-pagi belajar malah ketawa mulu. Udah. Diem ya. Contoh nih Mbak Tini punya jodoh namanya Tono. Tono ini memang udah jadi jodohnya Mbak Tini. Hanya saja apakah si Tono ini pada akhirnya dia jadi orang baik, ya dia jadi orang buruk, dia jadi orang yang misalnya jahat, itu pilihan si Tono. Yang penting udah secara faktual bahwa jodohnya Tini ini Tono, itu takdir. Tapi kayak mana hidup si Tono ini, itu pilihan Tono. Aduh takdir kula ketemu sama orang jahat, tidak. Orangnya takdir tapi jahatnya bukan takdir, jahatnya pilihan dia. Clear? Paham ya? Jadi jangan anggap Allah nggak adil kalau dapat suami kayak si Tono ya. Oke ya guys, Ustazah, oke ya, sehat selalu ya teman-teman, boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Oke gitu ya, Ustazah bersentuhan wudhu dengan bacaan ruku dan sujud. Imam Syafi'i menyatakan boleh 1 kali, Imam Hanafi mengatakan 3 kali. Ya jadi bacaan ruku dan sujud bisa 1 kali, bisa 3 kali ya. Sehat selalu ya guys. Ustazah, parfum boleh. Parfum nanti jam 7 ya guys. Yang mau parfum kita nanti jam 7. Alhamdulillah parfum kita dari seri 1 dan ke seri 2 sudah tercekot lebih dari 10.000 botol. Dengan men-spillnya hanya di pagi hari doang. Masya Allah. Thank you banget teman-teman supportnya untuk parfum kita. Karena insya Allah parfum kita itu berkualitas banget dan percaya diri aku nyepilnya. Karena selama ini parfum yang bisa dibawa sholat itu kan cuman parfum kayak kasturi, kayak hajar aswad ya, kayak parfum-parfum raudo. Tapi aku buat brand parfum sendiri, yaitu parfum modern yang aman dibawa sholat tapi X-ray the parfum. Ketahanannya 12 jam di badan, 24 jam di pakaian. Wow ya. Karena parfum itu ada 3 guys. Yang pertama adalah Eau de Toilette ya, ketahanannya cuma 4 jam ya. Kemudian yang kedua adalah EDP, ketahanannya 8 jam. Yang ketiga adalah Extrait de Parfum ya, ketahanannya sampai 24 jam up guys. Wah, itu parfum yang banyak sekali di CO di akun kita dan itu aku
aku yang buat parfumnya. Oke, nggak akan perih di kulit, nggak bakal nyatu dengan aroma keringat, dan nggak bakal nyatu dengan aroma badan. Ya, jadi aroma keringat itu dia tekan dan dia keluarkan aroma yang sangat wangi. Garansi keren banget ya. Dan kemudian botolnya itu aku beli dari luar negeri, dan kemudian fragrance-nya aku beli dari luar negeri. Dan sebenarnya sih parfumnya itu harusnya harganya mahal, 800 ribuan, 700 ribuan, tapi aku spill dengan harga yang sangat murah. Oke? Oke, gitu ya guys. Siap ya. Ustazah, kurban sapi patungan orang 17 keluarga. Satu sapi 7 orang, satu sapi 7 orang, satu kambing 1 orang. Iya gitu ya guys. Punya semua varian parfum, thank you ya teman-teman ya. Nah itu aku buat dengan desain yang aku pilih sendiri. Nah dari luar negeri ya, memang tim aku lah, bukan aku lah. Masa aku yang buat. Oke ya, Ustazah, oke sebentar ya. Zikir pagi jam berapa? Dari habis subuh sampai jam 2, habis subuh sampai syuruk ya. Ustazah mana parfumnya? Coba ya, coba teman-teman yang mau parfumnya ada yang mau? Aku mulai dari parfum wanita ya. Kalau mau tulis mau.